Halo warga intelektual sekalian. Di Iran ada puluhan masjid yang dibakar, guys. Wow. Bayangkan, ada puluhan masjid yang dibakar di Iran. Jadi demo kali ini bukan demo seperti biasanya, bukan demo tentang ekonomi lagi, tapi demo tentang perubahan rejim, revolusi. Jadi demo kali ini berbeda dengan demo biasanya. Demo biasanya itu menuntut tentang yang namanya masalah ekonomi yang terjadi di Iran. Tapi demo kali ini demo tentang revolusi, guys. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Tidak hanya itu, ternyata Menteri Luar Negeri daripada Iran sudah ngumpet di Lebanon, guys. Dia sudah mengungsikan keluarganya ke Lebanon. Itu artinya, berarti situasi Iran sekarang ini sudah sangat-sangat parah sekali ya. Ibarat sebuah kapal, maka para kru-krunya sudah banyak yang lompat, guys. Itu artinya kapal ini akan karam. Jadi Iran ibaratkan sebuah kapal itu akan karam, guys. Karena apa? Karena pejabat-pejabatnya itu sudah mulai mengungsi ke luar negeri. Ini pertanda bahwa Iran itu akan runtuh. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Jadi, ada dugaannya yang mengatakan bahwa demonstrasi kali ini dipengaruhi oleh pihak ketiga, yaitu Amerika. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana strategi daripada Amerika mempengaruhi demonstran yang ada di Iran ini? Ada yang mengatakan bahwa Amerika mempengaruhi daripada oposisi ya, kemudian menyogok yang namanya para Gen Z ya, dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini benar atau tidak? Apakah ini cuma alibi atau tidak? Sementara pemimpin spiritual Iran yaitu Ayatullah mengatakan, oh ini karena Amerika, oh ini karena Israel ya, dengan santuinya dia mengatakan seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan, kalaupun misalnya ya Iran itu diprovokasi oleh Amerika, diprovokasi oleh Israel. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa masyarakat Iran itu mau diprovokasi? Kenapa? Kenapa kita itu selalu menyalahkan pihak ketiga gitu ya? Kalau misalnya Amerika benar gitu ya memprovokasi Iran itu ya, memprovokasi masyarakat Iran itu, kenapa mereka mau diprovokasi? Kenapa? Apa alasannya? Apakah karena mereka butuh duit gitu? Apakah karena mereka benci dengan pemerintahannya yang sekarang? Kalau ya masyarakat Iran cinta dengan pemimpin spiritual Iran yaitu Ayatollah, maka mereka tidak akan mau disogok. Mereka tidak akan mau diprovokasi. Jadi jangan selalu menyalahkan pihak ketiga gitu ya. Introspeksi diri. Saya pengen pemerintah Iran ini introspeksi diri. Jangan dikit-dikit menyalahkan Amerika, menyalahkan negara lain. Ya taruhlah misalnya Amerika memprovokasi, tapi kenapa? Mau, itu kan yang jadi permasalahan. Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Kemudian kenapa di Iran ini masyarakatnya itu berani-beraninya membakar masjid? Tidak hanya satu masjid, tapi puluhan masjid. Apakah ini pertanda buruk? Kok bisa? Kalau kita bandingkan dengan di Konoha, semarah-marahnya warga Konoha itu tidak pernah yang namanya membakar masjid. Lalu kenapa masyarakat Iran itu berani-beraninya membakar masjid? Apakah ini bentuk daripada kemarahan masyarakat Iran terhadap rejim Ayatullah? Apakah karena mereka selama ini dikekang? Apakah ini mempengaruhi atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian Ayatullah sekarang sudah berada di Rusia, guys, bukan di Iran lagi. Jadi dia menyelamatkan diri sampai ke Rusia, melarikan diri ke Rusia dan meninggalkan masyarakatnya porak-poranda. Nah, apakah ini pemimpin yang kesatria atau tidak? Apakah ini pemimpin yang pecundang atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi salah satu alasan yang paling mempengaruhi kenapa masyarakat Iran berani-beraninya membakar masjid yang ada di Iran sekarang itu, alasan yang paling mempengaruhi itu karena mereka muak. Ya, itu alasan yang paling utama. Muak dengan apa? Dengan
pemerintahan Ayatollah. Karena pemerintahan Ayatollah itu kan berlandaskan yang namanya agama ya. Jadi sebelum mereka mendirikan negara agama, Ayatollah dulu berjanji, kita akan sejahtera, kita akan makmur. Makanya kita harus menggunakan agama dalam negara, ya harus menggabungkan, tidak boleh sekuler gitu ya. Itu janji daripada Ayatollah. Namun ketika janji daripada Ayatollah ditagih oleh masyarakat Iran, kenapa sekarang porak-poranda, kenapa sekarang Iran ya krisis gila-gilaan, lalu dengan seenak jidat Ayatollah mengatakan, oh ini karena Amerika, oh ini karena Israel. Jadi itu artinya pemerintahan Ayatollah ini tidak introspeksi diri. Pemimpin yang bagus itu introspeksi diri. Oh ini salah saya. Ya, walaupun itu bukan murni kesalahannya, tapi pemimpin yang bagus itu selalu introspeksi diri. Kalau pemimpin yang tidak bagus biasanya akan mencari alasan. Ya, pemimpin yang tidak berkualitas itu akan menyalahkan pihak ketiga. Oh, ini salah Amerika. Oh, ini salah Israel. Saya tidak berpihak pada Amerika dan Israel ya. Tapi, kalaupun Israel dan Amerika itu ikut campur, kenapa masyarakatnya mau? Itu permasalahannya. Kenapa mau disusupi gitu ya? Kenapa mau diadu domba? Ya, kenapa mau disogok? Justru karena masyarakatnya kurang sejahtera, makanya mau disogok. Sama seperti Konoha misalnya. Kalau misalnya nih Konoha ya, Konoha ribut misalnya, mudah-mudahan jangan terjadi ya, ini hanya contoh ya. Ya kemudian ya Amerika datang nih ya, mau menyogok warga Konoha supaya terjadi kerusuhan misalnya. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa warga Konoha mau gitu? Kenapa? Ya karena warga Konoha itu merasa tidak sejahtera gitu ya. Karena warga Konoha itu merasa bahwa mereka itu terjolimi gitu ya. Merasa bahwa pemerintahannya korup gitu. Itu yang jadi permasalahan. Jadi kita itu selalu menyalahkan pihak ketiga, selalu menyalahkan orang lain. Jangan selalu menyalahkan orang lain, salahkan diri sendiri ya. Tapi ini disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang nonton video ini untuk tidak percaya dengan agama ya. Saya tidak nyuruh yang nonton video untuk menjadi agnostik atau ateis seperti yang terjadi di Iran ini ya. Jadi para genjet yang ada di Iran ini, mereka rame-rame, mereka berbondong-bondong menganut yang namanya agnostik dan ateis. Kemudian alasan selanjutnya kenapa masyarakat Iran ini muak gitu ya, lalu mereka membakar yang namanya masjid. Apa hubungannya dengan Ayatollah? Ini sangat berhubungan. Jadi gini guys, biasanya ya negara yang berlandaskan agama itu, mohon maaf ya bagi yang nonton video ini ya, tidak semuanya tapi ya, biasanya negara yang berlandaskan agama itu susah banget menjadi negara maju. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh lihat tuh Oman, Qatar, Dubai dan sebagainya. Oke, fine. Mereka itu bukan negara SDM, tapi negara SDA. Jadi perbedaan Qatar, Oman, Dubai dengan Iran itu, Qatar, Dubai, Oman, mereka lebih jujur ya, pemerintahnya lebih jujur daripada Iran. Sementara Iran kan, Ayatollah kan nggak terlalu jujur ya. Dia punya harta ribuan triliun. Kita nggak tahu dari mana duitnya. Kalau hanya mengandalkan gaji, gaji nggak seberapa. Jadi pemimpin yang bagus itu, ya dia rela miskin demi masyarakatnya sejahtera. Tapi kan sebaliknya, harta kekayaan daripada Ayatollah ini kan ribuan triliun. Sementara masyarakatnya melarat dan menderita. Itu yang memicu kemarahan daripada warga Iran ya. Jadi jangan berpikir negatif dulu ya. Di Konoha itu kan banyak orang yang berpikir negatif. Oh Iran itu nggak kenapa-kenapa. Dari dulu saya sudah mengatakan pasti akan terjadi demo besar-besaran di Iran. Tapi nggak ada yang percaya. Dari bulan yang lalu saya udah ingatkan itu ya. Akan terjadi demo besar-besaran di Iran. Cek video saya sebelum-sebelumnya. Ya, karena saya perhatikan ada semacam pola gitu ya. Sejarah itu berulang guys. Jadi kalau saya perhatikan itu ya, negara yang berlandaskan agama itu biasanya akan susah mencari negara maju. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena biasanya ya negara agama itu ya, negara yang berlandaskan agama itu biasanya kalau ada masalah, mereka tidak berpikir rasional. Mereka biasanya berpikir irasional. Kenapa bisa seperti itu? Apakah ini dipengaruhi oleh tradisi dalam beragama itu sendiri atau tidak? Sangat. Ya, karena agama itu kan kalau boleh jujur ya, agama itu kan sesuatu hal yang subjektif ya, bukan objektif. Nah, itulah alasannya kenapa di negara agama itu, di negara yang berlandaskan agama itu, pemimpinnya itu mengambil keputusan itu berdasarkan hal yang sangat subjektif, bukan objektif.
Ya, berbeda dengan di negara-negara yang sekuler misalnya seperti negara-negara Skandinavia misalnya, Nordik dan lain sebagainya. Mereka itu mengambil kesimpulan ya, mereka mengambil keputusan itu berdasarkan objektivitas ya, bukan subjektif ya. Jadi subjektif itu gini guys ya. Misalnya nih ya terjadi masalah di suatu negara. Ya sama seperti yang terjadi di Iran ini. Ya kalau mereka porak-poranda, hancur lebur berantakan seperti sekarang ini, maka pemimpinnya biasanya akan menyalahkan pihak ketiga. Ya karena apa? Karena mereka tidak bisa berpikir rasional ya. Pemimpin itu nggak bisa berpikir rasional. Kenapa masyarakat Iran marah? Dan mereka juga tidak bisa mengatasi yang namanya embargo dari pada Amerika. Ya, cenderung ya kalau saya perhatikan itu pemerintah Iran ini menyalahkan Amerika karena kita diembargo oleh Amerika. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa lu mau diembargo sama Amerika? Kenapa lu berani macam-macam sama Amerika? Lu kan udah tahu ya, misalnya nih pemerintah Iran ya, Ayatollah ini udah tahu ya, kalau macam-macam dengan Amerika itu pasti akan disanksi. Ya udah jangan macam-macam, kerjasama aja, nggak usah sok-sokan nantang gitu ya. Jadi ya berteman aja gitu, sama siapa aja berteman gitu ya, sama China berteman, sama Korea berteman, sama Amerika berteman, sama siapa aja berteman ya. Sama Israel juga berteman. Kenapa sih kita harus membenci gitu ya? Membenci kaum tertentu ya, negara tertentu. Konoha itu ya membenci mati-matian Israel. Padahal Israel tidak pernah menjajah Konoha. Bukan berarti saya berpihak pada Israel ya. Tapi ada banyak keuntungan kalau kita berteman dengan Israel. Apa itu? Teknologi. Iron Dome ya. Dan lain sebagainya. Ada banyak teknologi-teknologi daripada Israel yang kita peroleh kalau kita berteman ya. Kemudian teknologi dalam pertanian juga salah satu yang paling maju itu, yang paling pesat itu adalah Israel. Jadi semua ini hilang ya kalau kita memusuhi kaum tertentu, ya negara tertentu ya. Ya mohon maaf bagi yang nonton videonya, saya tidak berpihak pada Israel ya. Saya juga bukan Oten ya. Gini guys, setiap negara itu ada kelebihan dan kelemahannya. Ada orang jahat, ada orang baiknya gitu. Ya, jadi kita tidak bisa mencap Israel itu semuanya jahat, nggak bisa. Kalau misalnya ada yang mengatakan ada orang Israel yang jahat, ya saya juga setuju itu. Tapi di Konoha kan nggak semuanya suci kan? Emang di Konoha itu semuanya baik gitu ya? Enggak kan? Ada juga yang jahat kan? Ada juga kan pembunuh di Konoha. Ya, jadi seperti itu guys. Kita tidak boleh memandang suatu negara itu hitam putih. Nggak boleh seperti itu ya. Kita tuh standar ganda guys. Ketika negeri Tanah Suci memborbardir negeri Habaib di Timur Tengah, ya kita diam-diam aja. Nggak pernah kita mengutuk yang namanya Arab Saudi, nggak pernah tuh ya, nggak pernah kita boykot Arab Saudi, nggak pernah. Jadi kita standar ganda. Ya kalau Israel melakukan hal yang sama kita mengutuk. Kenapa eh, Arab Saudi nggak dikutuk gitu ya? Padahal Arab Saudi itu betapa jahatnya mereka ya, membunuh banyak orang. Tapi kita diam aja. Tapi kalau Israel, kalau Amerika yang bergerak, kita itu dibakar dengan kebencian-kebencian. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kalau boleh jujur ya guys ya, ini sebenarnya semacam propaganda ya, yang menciptakan propaganda ini sebenarnya pemuka-pemuka agama di Konoha. Ada berbagai faktor ya, ada berbagai macam ya penyebabnya. Yang pertama itu karena apa? Karena Amerika itu diduga ya ikut campur dalam penangkapan Saddam Hussein. Itu yang bikin warga Konoha itu benci banget dengan Amerika. Ya, karena Amerika itu tukang culik katanya gitu ya, negara preman ya. Kalau ada minyak maka mereka akan menguasai. Tapi gini guys, kita melihat dari sudut pandang yang lain deh ya. Jangan dari satu sudut pandang ya. Saya bukan berpihak pada Amerika ya. Ketika Amerika menculik Saddam Hussein, itu tuh atas persetujuan daripada rakyat Iran itu sendiri. Yang nyuruh itu adalah rakyat Irak itu sendiri. Sama seperti di Konoha misalnya ya. Ada oposisi, ada koalisi. Nah, yang berantem di Irak itu adalah antara oposisi dengan koalisi. Ada masyarakat Irak yang membutuhkan atau yang menyuruh Amerika itu mencari Saddam Hussein. Itu permasalahannya. Jadi kita tidak boleh menyalahkan Amerika terus, yang salahkan Amerika terus, yang salahkan. Ya, saya tahu bahwa
Amerika itu jahat ya menculik Saddam Hussein. Tapi kan atas suruhan daripada masyarakat Irak itu sendiri. Apa buktinya? Buktinya yang menghukum mati Saddam Hussein itu bukan orang Amerika, tapi orang Irak. Ya, yang mengadili siapa? Orang Irak. Pengadilan siapa? Pengadilan Irak. Hakimnya siapa? Orang Irak. Ya, penuntutnya siapa? Orang Irak. Pengacaranya siapa? Orang Irak. Semuanya orang Irak. Amerika itu hanya dimintai tolong gitu ya. Kalau misalnya mengatakan, oh ini karena faktor daripada Amerika. Oke, kalau misalnya nih Amerika, katakanlah misalnya Amerika terlibat gitu, memprovokasi dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa orang Irak ini mau diprovokasi? Kenapa coba? Kenapa mau diprovokasi? Kenapa mau diadu domba? Kenapa umat muslim yang ada di Timur Tengah itu oh ya mudah kebakar gitu ya, diadu domba dikit langsung perang ya. Di Timur Tengah itu kan perang-perangan ya. Kalau saya perhatikan sesama umat muslim juga perang-perangan. Ya, bayangkan ya antara Iran dengan eh, Arab Saudi ribut ya. Kemudian Yaman dengan Arab Saudi ribut ya. Kemudian ya pokoknya serba ribut dah ya. Lebanon dengan tetangganya ribut ya. Ribut mulu gitu. Itu yang perlu kita renungkan guys ya. Saya tidak berpihak pada Amerika di sini ya, disclaimer on ya. Saya tidak nyuruh yang nonton video untuk berpihak pada Amerika, tapi mari kita melihat dari berbagai sudut pandang gitu. Jangan hanya dari satu sudut pandang yang kita lihat. Kenapa orang Irak itu mau diprovokasi oleh Amerika lah, katakanlah Amerika. Katakanlah Israel terlibat misalnya. Kenapa mau diprovokasi? Ya sama seperti di Konoha misalnya nih ya, ada kubu yang pro terhadap pemerintah, ada yang nggak pro terhadap pemerintah. Itu kan hal yang biasa. Tapi kan permasalahannya di Irak itu mereka bunuh-bunuhan gitu. Sesama mereka bunuh-bunuhan. Itu yang jadi permasalahan. Kalau masyarakat Irak itu nggak mau ya dibentur-benturkan ya, nggak mau dipecah belah, ya mereka juga pasti lepas tangan. Masa maksain ya kan? Jadi jangan cuman salahkan Amerika, salahkan masyarakat Irak itu sendiri. Jadi warga Konoha itu hanya melihat dari satu sudut pandang ya. Hanya melihat ya Amerika jahat, Amerika laknat, Amerika masuk neraka dan sebagainya. Jangan seperti itu ya. Kita tidak boleh melihat dari satu sudut pandang. Kalau kita melihat dari satu sudut pandang itu maka itu namanya berpikir itu kekanak-kanakan, hitam putih. Ya, jadi saya harap yang nonton video ini ya para kaum intelektual kita tidak boleh berpikir kekanak-kanakan ya. Berpikir seperti anak TK. Ya kalau nggak baik jahat, kalau nggak hitam putih nggak boleh seperti itu ya. Kemudian kenapa Ayatollah ini pergi ke Rusia? Apa alasannya? Ya lagi-lagi alasannya itu karena dia takut diculik oleh Amerika. Ya sehingga dia melarikan diri ke Rusia. Nah itulah alasannya kenapa Rusia sekarang dengan Amerika kan memanas tuh ya. Dugaan saya antara intelijen Amerika dan Rusia itu sekarang lagi bertarung guys ya di bawah tanah gitu ya, di bawah terowongan. Tujuannya apa? Tujuannya melakukan deal-dealan ya. Sebenarnya ini kan deal-dealan ya. Kalau misalnya Rusia dengan Amerika di deal-dealan maka Ayatollah akan selesai. Ayatollah pergi ke Rusia itu bukan tanpa modal guys. Dia bawa duit ratusan triliun guys dari aset Ayatollah ini dibawa duit ke Rusia. Rusia juga dengan senang hati ya kan. Kenapa? Karena ya pasti dipalakin lah ya. Nggak mungkin nggak dipalakin di Rusia ya kan. Pasti Ayatollah dipalak lah. Kalau Ayatollah tangan kosong pergi ke Rusia maka dia tidak akan diterima guys. Jadi dugaan saya, kenapa Ayatollah ini mumpuk yang namanya kekayaan gitu ya? Kenapa dia nggak peduli dengan rakyatnya? Dia hanya peduli dengan diri sendiri. Menurut dugaan saya, karena Ayatollah ini ya sudah memprediksi hal seperti ini. Kalau misalnya saya diserang Amerika, diserang Israel dan sebagainya, maka saya ada pegangan gitu ya. Kalau saya hidup di luar negeri, misalnya di pengasingan, maka saya ada pegangan gitu ya. Itu ya menurut saya pribadi yang dipengen oleh Ayatollah ini ya. Betapa jahatnya Ayatollah. Kemudian kalau saya perhatikan tuh ya selain itu biasanya negara agama itu ya akan syarat dengan konflik. Apa alasannya? Apakah itu dipengaruhi oleh tradisi dalam beragama itu sendiri? Ya menurut keyakinan saya konflik yang terjadi di negara agama itu sangat dipengaruhi oleh tradisi dalam beragama. Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena
tradisi agama itu mengajarkan bahwa yang punya kebenaran itu ya kita. Misalnya nih antara aliran A dengan aliran B, mereka biasanya saling kotok-kotokan gitu ya. Sama seperti di Konoha ya. Aliran A dengan aliran B kotok-kotokan walaupun satu agama. Kenapa? Kenapa sih dalam umat beragama itu walaupun satu agama beda aliran doang gitu ya. Beda mazhab doang gitu, tapi kotok-kotokan apa yang jadi permasalahan? Karena mengklaim bahwa mereka yang paling benar ya. Kalau mereka mengklaim bahwa mereka yang paling benar, maka orang lain itu sesat. Dan ini sangat-sangat syarat dengan yang namanya konflik. Gimana nggak konflik coba kalau kita menganggap bahwa diri kita yang paling benar? Jadi kita sebagai kaum intelektual ya, kita tidak boleh menganggap bahwa diri kita yang paling benar ya, orang lain sesat gitu ya. Makanya saya itu tidak pernah yang namanya memberikan kesimpulan. Kenapa saya tidak memberikan kesimpulan? Karena kebenaran itu tidak bisa dimonopoli, nggak bisa. Sementara Ayatullah memonopoli yang namanya kebenaran. Dia mengatakan, sayalah perwakilan Tuhan di Iran. Kalau Anda mengkritik saya, maka Anda mengkritik Tuhan. Nah, itu yang memicu kemarahan daripada demonstran Iran. Makanya mereka membakar masjid. Ya, apa yang tujuan mereka gitu? Kenapa mereka membakar masjid? Ya, dengan membakar masjid mereka mengatakan ya, dalam kurung mereka mengatakan, kata lu adalah perwakilan Tuhan di Iran. Ya, secara tidak langsung masyarakat Iran mengatakan terhadap Ayatullah seperti itu. Ya, lu ngomong ke kita bahwa lu perwakilan Tuhan. Kalau kita bakar rumah ibadah di Iran, apakah lu bisa memadamkan? Itu guys ya. Apakah lu bisa menghalangi? Itu ya yang dimau oleh ya masyarakat Iran. Kenapa mereka membakar yang namanya rumah ibadah di Iran ya. Kemudian karena pengaruh emosi juga ya. Masyarakat Iran sekarang lagi panas-panasnya guys, lagi marah-marahnya. Ya walaupun ada yang mengatakan, oh diprovokasi oleh Amerika, diprovokasi oleh Iran. Ya sah-sah aja, nggak jadi masalah ya. Nggak jadi masalah. Tapi permasalahannya kenapa mau diprovokasi? Berarti karena mereka butuh duit kan. Dikasih duit jutaan dolar misalnya. Ya karena mereka butuh duit gitu. Bagaimana cara supaya masyarakat Iran itu tidak mau diprovokasi oleh Amerika, tidak mau disogok jutaan dolar oleh Amerika dan Israel? Ya caranya itu juga simpel ya. Bikin Iran itu makmur, sejahtera, ya seperti Amerika gitu ya. Bikin seperti itu. Kalau bisa bikin, ya seberapa pun dikasih duit nggak bakal mau terima ya. Kalau masyarakat Iran itu setia dengan Ayatollah, nggak mungkin mau diprovokasi. Jadi caranya supaya pemerintahan kita itu tidak digoyang itu ya, ya kita harus benar-benar tulus ya sama rakyat. Nggak boleh ya ada main belakang gitu seperti Ayatollah gitu ya. Dia mengumpulkan kekayaan ya, dia menggarong kekayaan, dia memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan masyarakat Iran. Dan menurut saya ini sangat-sangat membagongkan sekali ya. Kemudian tidak hanya itu, kalau saya perhatikan ya, demo Iran kali ini sudah mengarah ke revolusi, revolusi besar-besaran. Ya, awalnya demonya itu tentang ekonomi, tapi lama-lama ya demonya itu mengarah tentang revolusi. Jadi di Iran akan terjadi revolusi gila-gilaan, guys. Menurut saya pribadi ya, ya tergantung mereka ya. Kita doain supaya Iran ini damai. Tapi tergantung mereka. Kalau mereka misalnya pengen kembali ke zaman dulu, zaman Persia. Waktu zaman dulu tuh ya, waktu mereka masih sekuler ya, di bawah kepemimpinan daripada Reza Pahlavi. Ya, sok aja nggak jadi masalah. Ya, walaupun ada orang yang mengatakan bahwa pemerintahan Reza Pahlavi juga ada kasus korupsi, makanya Reza Pahlavi itu digulingkan. Tapi gini guys ya, sekorup-korupnya Reza Pahlavi itu nggak pernah separah ini kan, nggak pernah ya sejarahnya mengkorup sampai ribuan triliun, sampai punya harta ribuan triliun, nggak pernah tuh sejarahnya. Jadi kalau kita berpikir jenius ya, kalau kita berpikir out of the box ya, bagaimana mungkin Ayatollah itu punya duit ribuan triliun, ya sementara gajinya itu cuma puluhan juta, ya nggak masuk akal, nggak masuk akal guys ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya kaum intelektual, salam rasional.